Eh, bahasa Malaysia itu pening. Dan saya tengok ya, saya lihat banyak orang Malaysia tak pandai, termasuk orang Melayu pun tak pandai bahasa kebangsaan ya. Cakap macam bahasa rujak. Ahli parlemen pun suka maki hamun menggunakan bahasa rujak ya. Saya lihat orang ini tidak suka dengan keberagaman yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia seperti itu. Beliau tidak suka kita itu rukun, rasis dalam menggunakan kata-katanya terhadap Malaysia, bahkan membawa menteri-menterinya parlimen Malaysia. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berkelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Menurut gua guru ini benar omongannya, nggak ada yang salah. Karena guru ini mungkin guru bahasa Malaysia, jadi dia pengen itu menceritakan liburannya si anak-anak muridnya ini menggunakan bahasa Malaysia. Tapi yang di Indonesia pada ngamuk. Harusnya guru ini benar karena bahasa nasional kita digunakan oleh bangsa Melayu di Malaysia. Untuk apa kita besar kepala? Untuk apa kita mencaci maki bahasa mereka? Bahasa adalah satu alat untuk berkomunikasi, dan kalian rasis. Kalian menghina bangsa lain. Apa nggak sakit hati? Tujuan kalian untuk menghina bangsa Malaysia itu apa coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja ya guys ya. Dan harimu menyenangkan guys. Oh ya, Bang B kali ini akan membahas sebuah video viral yang dari Malaysia tentang guru yang menegur muridnya guys ya. Belakangan ini warganet dihebohkan oleh seorang guru Malaysia yang terlihat menegur muridnya karena menggunakan bahasa Indonesia di kertas jawabannya seperti itu. Banyak warganet Indonesia yang langsung emosi guys. Jangan meniru provokasi dari siapapun guys. Carilah dulu faktanya. Kalian yang bijak, kalian yang mempunyai kontrol penuh terhadap sosial media kalian, so bijaklah dalam menggunakannya guys. Seperti itu. Cikgu jadi macam, apa ni? Perkataan yang cikgu jumpa, berencana, rumah sakit, teman. Memanglah dalam bahasa Melayu ada perkataan teman, tapi penggunaan yang lebih sesuai adalah kawan. Kami pergi berkelah bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan, ini bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang cikgu jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Jangan terbawa-bawa dalam cerita awak tu dengan bahasa Indonesia, salah. menurut gua guru ini benar omongannya, nggak ada yang salah. Karena guru ini mungkin guru bahasa Malaysia, jadi dia pengen itu menceritakan liburannya si anak-anak muridnya ini menggunakan bahasa Malaysia. Tapi yang di Indonesia pada ngamuk. Harusnya guru ini benar karena dia adalah guru bahasa Malaysia. Coba kalau misalkan lu disuruh menceritakan liburan lu pakai bahasa sing pao lu sing pao su, lo tahu lu sing pao su. Aduh, salah pula. Bang, pinjam penghapus. Kompilasi penghapus. gitu. Penghapus. Penghapus. Penghapus, ini salah. Mana hapus? Oh, pemadam. 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 Ya, di abang Malaysia sebut pemadam. Pemadam ya? Di Indonesia ini penghapus. Oh, oke. Terima kasih. Sama. Makan. Abang kamu bagi makan nggak? Enggak. Nah, Abang aku udah makan. bayangkan Abang kamu udah guys, makan, ini kamu? anak dari Malaysia. Udah. Udah belum kamu? Udah makan. Terima kasih. Sama. Penghapus, ini aduh salah pula. Nah, Bang, pinjam ini penghapus. kompilasi gitu. Penghapus. 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 Penghapus, ini salah. Mana hapus? Oh, pemadam. 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 Ya, di abang Malaysia sebut Malaysia pemadam. ini pemadam ya? Di Indonesia ini penghapus. Oh, oke. Terima kasih. Sama. Makan. Abang kamu bagi makan nggak? Enggak. Nah, Abang aku udah makan. bayangkan Abang kamu udah guys, makan, ini kamu? anak dari Malaysia. Udah. Udah belum kamu? Udah makan. Comel guys. Kenapa? Aku udah makan. Kenapa kamu lapar? Akibat mami aku makan.
Mami masak? Yes. Bohong kamu. Banyak amat. Bohong, nggak baik. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum? Dadah. Belum. Dadah. Ya. Kasih apa dong? Kamu apa sih? Kamu anak siapa? Apa anak babaku? Ini betul-betul pengaruhin lah. Saya rasa kartun-kartun dari Biar aku ceritahu ya. Ya guys, itulah anak-anak Malaysia yang menggunakan bahasa Indonesia guys. Ya, indah sekali sebenarnya. Maksudnya bahasa kita digunakan oleh mereka, itu kita merasa bangga seperti itu ya. Bahasa nasional kita digunakan oleh bangsa Melayu di Malaysia. Untuk apa kita besar kepala? Untuk apa kita mencaci maki bahasa mereka? Bahasa adalah satu alat untuk berkomunikasi, dan kalian rasis. Kalian menghina bangsa lain. Apa nggak sakit hati? Tujuan kalian untuk menghina bangsa Malaysia itu apa coba? Nah, maka seperti itu guys. Jangan terprovokasi oleh apapun ya. Bijaklah dalam menggunakan gadgetmu. Jangan bermusuhan dengan siapapun guys. Masa depan kalian ditentukan oleh apa yang kalian tanam hari ini ya. Jika hatimu tertanam dengki, iri, ya sudah, hidupmu akan stuck di situ. Percaya sama saya. Oke guys, lanjut. Ramai di negara tetangga kita, Malaysia, anak-anak mudanya lebih senang menggunakan bahasa Indonesia. Sebenarnya kita sama-sama basicnya bahasa Melayu, tapi mereka lebih senang menggunakan logat atau gaya bahasa Indonesia. Karena faktornya mungkin pertama melihat dari konten-konten di IG maupun di TikTok atau YouTube, media sosial lainnya. Ini yang membuat petinggi-petinggi di Malaysia cukup meradang ya, mereka cukup meradang. Kedua, mungkin bahasa Indonesia jauh lebih kaya ya, kosakatanya, perbendaharanya lebih banyak. Kenapa bahasa Indonesia lebih banyak? Padahal kita sama-sama menggunakan basic bahasa Melayu. Bahasa Indonesia, bahasa negara kita, bahasa nasional kita memilih bahasa Melayu basicnya karena tidak ada kasta. Kita tahu pada saat dulu penduduk kita banyak di Jawa, tapi bahasa Jawa itu sulit digunakan karena pakai kasta. Ada yang 3-4 tingkat, jadi berbicara dengan yang lebih muda beda, dengan yang setara beda, yang lebih tua beda, sehingga menyulitkan. Akhirnya dipilihlah bahasa Melayu sebagai basic bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi kesininya lebih diperkaya lagi, jadi banyak sekali bahasa-bahasa serapan, baik dari bahasa Arab, karena kita juga pernah banyak orang Arab, dari bahasa Cina, dari bahasa Portugis, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskerta, dari bahasa Jawa. Saya pernah ketemu dengan orang Malaysia, dia bilang bahwa kalau bahasa Melayu sangat sulit sekali mereka membuat naskah formal, naskah resmi, naskah ilmiah menggunakan bahasa Melayu karena sangat sedikit. Jadi mereka banyak memilih menggunakan bahasa Inggris. Nah, kembali lagi tadi bahasa Indonesia karena kaya sekali, banyak diserap bahasa-bahasa asing yang dijadikan bahasa Indonesia, dirubah sedikit kata-kata, susunan katanya menyesuaikan dengan pengucapan. Seperti paling gampang akun menjadi A, huruf A, K, U dan N. Iyalah. Kemudian konten huruf K, O, N, T, E dan N, jadi bukan konten seperti dalam bahasa Inggris. Nah, ini tentunya memperkaya bahasa Indonesia. Yang paling gampang kalau kita tahu influencer. Influencer itu bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia sudah ada loh. Pemengaruh. Pengaruh. Kata dasarnya pengaruh, kemudian dikasih himpunan jadi pemengaruh. Jadi sebenarnya banyak sekali. Terus juga server. Server itu kan bahasa Indonesia ada, namanya peladen. Kata dasarnya adalah laden. Laden itu dari bahasa Jawa, melayani. Nah, itulah yang membuat akhirnya kenapa bahasa Indonesia itu lebih kaya. Betul juga lah, saya setuju lah Melayu. Jadi saya setuju dengan pendapat Bapak tadi. Ya, Indonesia lebih kaya akan bahasanya. Benar. Indonesia lebih unggul daripada bahasa Melayu. Iya, betul. Itu betul. Dan Indonesia mempunyai ciri sendiri, khasnya, ciri khas sendiri dalam penggunaan bahasanya. Tutur katanya lebih lengkap dan juga menggunakan dari kata-kata yang tadi Bapak jelaskan, dari Jawa, dari Inggris ya, semuanya ada di situ ya. Tapi apakah hak kalian? Ini yang saya pertanyakan. Apakah hak kalian untuk menghina bangsa lain seperti itu? Nggak ada kan? Terus kalau kalian menghina, merasa tinggi dan benar,
Misal kata kalian menang, kalian dapat apa? Pertanyaannya di situ. Jadi kita itu guys nggak perlu menghina bangsa lain agar kita terlihat menang seperti itu ya. Kalian menghina Malaysia dari ini, dari itu, dari sini. Saya tidak membela yang di situ dan di sini. Oh tidak, tapi itu salah guys ya. Kalian terprovokasi dengan seseorang yang tidak ingin bangsa Melayu itu bersatu. Mereka ingin kalian berpecah. So dari sini kalian paham kan ya? Nah, Perkataan yang saya jumpa merencanakan. Aduh Bu Guru, udahlah, satu Malaysia guna bahasa Indonesia, silakan berbicara, memberikan saran kepada kerajaan ya. Gunakan saja bahasa Indonesia, bahasa Malaysia terlalu pelik lah, terlalu buat pening kepala ya. Lebih enak didengar lagi bahasa Indonesia Bu Guru, ya enak ya. Bahasa Malaysia itu pening. Dan saya tengok ya, saya lihat banyak orang Malaysia tak pandai, termasuk orang Melayu pun tak pandai bahasa kebangsaan ya. Cakap macam bahasa rujak. Ahli parlemen pun suka maki hamun menggunakan bahasa rujak ya. Kata-kata kotor itu gunakan bahasa Inggris lagi ya. Perdana Menteri Anda pun juga senang menggunakan bahasa Inggris. Ahli parlemen dari Pulau Pinang itu yang perempuan itu juga menggunakan bahasa Inggris. Di dalam negeri, di dalam kerajaan Malaysia sendiri mereka berkomunikasi, melakukan wawancara, interview menggunakan bahasa Inggris. Ya, seperti terkesan malu menggunakan bahasa kebangsaan ya. Kalau anak-anak masih menggunakan bahasa Indonesia, bersyukurlah ya. Berarti mereka masih punya minat untuk belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini bahasa rumpun bahasa Melayu yang paling besar penuturnya. Sudahlah, terimalah hakikat ya. Seluruh alam Melayu dari Semenanjung Malaya sampai ke mana, ke Brunei dan kemudian Singapura, Sabah, Sarawak ya, yang setuju mari kita menggunakan bahasa Indonesia baku ya. Terima kasih. saya lihat orang ini tidak suka dengan keberagaman yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia seperti itu. Beliau tidak suka kita itu rukun, rasis dalam menggunakan kata-katanya terhadap Malaysia, bahkan membawa menteri-menterinya parlimen Malaysia. Wah guys, itu jangan ditiru ya guys ya, jangan ditiru. Saya yakin bangsa Malaysia itu sakit hati dengan perkataannya ya, jangan ditiru guys. Kalaulah saya memakai bahasa Melayu, akankah saya dicap pengkhianat? Oh tidak, tentu. Saya menghormati bangsa Melayu karena saya berbicara kepada orang Melayu. Habis itu, kalau I nak cakap bahasa Melayu, korang nak buat apa? Macam tu guys. Kita ni kena menghargai bangsa orang. Tak kira lah bangsa mana. Tak kira bangsa India ke, Cina ke, Sarawak ke, Jawa ke, Bugis ke. Kita kena menghargai suku-suku apa lagi. Kalau I cakap Melayu, takkanlah saya dicap pengkhianat, kan? So kita lah yang seperti ini, kita harus menjaga budaya kita, bahasa kita dan kerukunan kita terhadap sebangsa Melayu ya. Guys, Islam itu indah, kalian itu baik, kalian bijak. So, carilah fakta dulu sebelum kalian ikut-ikutan menghujat. Itu sudah salah ya. So, carilah fakta sebelum kalian emosi seperti itu. So guys, bijaklah dalam menggunakan bahasa, tutur kata apapun ya. Saya pesan kepada kalian, bijaklah dalam menggunakan jajat kalian. Jangan rasis kepada bangsa apapun ya. Terima kasih untuk kalian. Sehat selalu untuk teman-temanku yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Dari Bang Bek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.